Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Dengan melafazkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, serta mengikhlaskan niat kita masing-masing semata-mata kerana mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita akan teruskan siri tadabbur kita Suratul Mulk. Minggu lepas kita telah pelajari ayat yang kedua. Ayat yang memberikan kita peringatan sekaligus harapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan ayat yang berisikan peringatan karena dalam ayat tersebut Allah ciptakan bagi kita kematian dan kehidupan bukannya tidak punya tujuan dan matlamat, bukannya suka-suka dan saja-saja, tapi kehidupan dan kematian dicipta oleh Allah sebagai ibtila, liyabluwakum, sebagai ibtila, ujian, imtihan, untuk dikenal pasti siapa di antara kita manusia yang mentaati Allah yang menciptakan kita kehidupan dan kematian, dan siapa di antara mereka yang menderhakainya. Ini sebagai amaran kerana rupa-rupanya tidak satu pun perbuatan kita, ucapan kita, langkah kita yang dibiarkan begitu sahaja oleh Allah, melainkan ianya diperhatikan, direkodkan, kemudian nanti akan dijadikan bahan pendakwaan olehnya buat kita, dan seterusnya diberinya balasan. Sekaligus ini menjadi harapan karena bagi mereka yang berusaha buat baik pasti akan menjadi lebih semangat oleh sebab kebaikan mereka sekecil apapun diperhati oleh Allah dan dijanjikan ganjaran.
Ia peringatan juga kerana bagi mereka yang tergerak hati untuk melakukan maksiat sekecil apapun, Allah akan beri juga balasannya. Yang menariknya di dalam ayat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua namanya, Al-Aziz dan Al-Ghafur. Seyogya diingatkan, ini bahasa lama juga ni. Seyogya diingatkan dua nama Allah, Al-Aziz dan Al-Ghafur. Ini disebutkan oleh Allah, rangkaian nama, dua nama Al-Aziz dan Ghafur dalam Al-Quran ini hanya disebut dua kali saja. Dua kali saja. Al-Aziz, Al-Ghafur. Pertama dalam ayat yang sedang kita pelajari ini, Al-Mulk ayat kedua. Dan yang keduanya dalam surah Fatir ayat yang ke-28. Dua kali saja Al-Aziz, Al-Ghafur. Bukan kalimah Al-Aziz hanya dua kali. Maksud saya rangkaian dua nama ini. Fatir 28 dan Al-Mulk ayat 2. Apa rahsia iktiranul ismani? Apa rahsia dirangkaikan, digabungkannya dua nama ini? Al-Aziz, seperti mana yang mungkin Yamah telah pelajari ketika belajar Al-Asma'ul Husna, alladzi lahul izzah kulluha allati qahara biha jami'al asya' wa qadat lahul makhluqat. Al-Aziz yakni zat yang mempunyai keperkasaan, kekuatan sekaligus kemuliaan. Al-Aziz itu maknanya yang kuat, yang perkasa dan yang mulia. Yang dengan kekuasaan dan keperkasaannya itulah Allah mampu melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Dan tak ada siapa, tak ada apapun yang boleh menghalangnya. Katakanlah, contoh mudah, apabila Allah menghendaki seorang manusia jadi monyet, tak ada siapa yang boleh menghalangnya. Dah kan pernah berlaku Bani Israel tukar jadi monyet. Pakar monyet pun tak boleh buat apa-apa. Nah, zat yang apabila punya kehendak mampu berkuasa melaksanakannya tanpa ada siapapun, tanpa ada apapun yang mampu membatal menghalangnya, itulah namanya Al-Aziz. Masya-Allah. Jika Allah berkehendak dengan sifatnya Al-Aziz, katakanlah mulai petang nanti tiba-tiba umpamanya pokok pisang berbuah durian, ya terima sajalah. Semua cili jadi manis, semua tebu jadi pedas. Ya, kita hanya Masya Allah, Antal Aziz, Antal Aziz. Itu saja. Dan tak payah heran. Karena Allah Al-Aziz. Apa kaitannya dengan ayat ini? Orang jemaah sekalian, sepandai manapun menyuruhkan perbuatan jahatnya dalam hidup, gagal ia nak mengelak daripada pengetahuan Allah sebab Dia Aziz. Nak sorok ke nak apa ke, ini
mengandungi peringatan yang keras. Aku ni aziz, kata Allah. Seakan-akan, wahai manusia, kamu jangan main-main. Kamu jangan coba-coba hendak menderhakai aku. Coba hendak mengelak, coba hendak tipu daya. Aku ni aziz. Amaran yang keras. Tapi juga berisikan harapan. Kerana apa? Allah Ghafur. Ghafur maknanya Allah yang maha mengampun. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang telah bersungguh-sungguh berusaha mematuhinya, tetapi ternyata masih buat salah juga. Berusaha untuk jadi baik, tapi masih belum jadi baik. Maknanya ia buat salah, buat maksiat, bukannya seng tapi ter. Nah, orang buat maksiat kerana ter, bukan seng. Tahu tak apa seng ter? Sengaja. Kalau terlah, tersilap, ter. Nah, kepada hamba-hamba yang macam ni, walaupun dia salah, walaupun dia menderhaka, walaupun dia terpesong, namanya ter bukan seng. Apa Allah kata pada orang ni? Wahai hambaku, kamu jangan sedih. Aku ni Ghafur. Allahu Akbar. Aku ni Ghafur, maha ngampun. Jadi bagi orang yang buat salah karena orang buat dosa karena kelemahan dirinya, Allah beritahu, aku ni Ghafur. Allah, aku akan ampunkan. Bahkan bagi mereka yang melakukan kesalahan dengan tidak sengaja, atau karena kejahilannya, atau karena kelemahan dirinya, Allah ajar mereka doa pula. Rabbana bila kita buat silap kerana bukan seng, Allah ampunkan dosa kita. Bahkan Allah ajar kita doa. Apa doa yang kita panjatkan pada Allah bila kita tersilap, terlanjur, Rabbana ya itu. Rabbana la tu'akhidna. Kan Allah yang ajar tu. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah engkau siksa kami ya Allah, inna sina, Masya Allah, au akhtana, jika kami tersilap atau kami terlupa. Tengok, itu doa yang Allah ajar sendiri tu, bukan rekaan kita. Sebab dia Ghafur. Tapi janganlah mohon pada Allah sembahyang hajat agar Allah sentiasa jadikan kita lupa. Jangan. Asyik lupa nanti susah. Bahkan lupa rumah, lupa susah. Jumpa kawan banyak, Assalamualaikum, apa kabar, sehat? Sepatutnya karena bila lama tak jumpa tu, awak siapa ya? Itu tak apalah, awak siapa? Itu terlupa. Tapi kalau dah teruk sangat, Assalamualaikum, salam, apa kabar? Saya siapa ya? Itu bahaya tu. Saya siapa ya? Lah, saya siapa? Masya Allah. Inilah. Jadi menarik sekali. Ada Ghafur, ada Aziz, ada Ghafur. Ada Ghafur. Amaran sekaligus harapan. Untuk menimbulkan rasa takut sekaligus untuk memberikan roja. Ada khauf. Khauf itu menunjukkan rasa takut. Ingat bahawa Allah itu aziz, timbul rasa takut. Ingat bila Allah itu al-ghafur, ada roja. Roja maknanya apa? Bukan Pak Sembuh. Rojak itu rujak, rojak pas sembuh pula. Harapan, rojak itu harapan ya mas sekalian. Pas sembuh pula. Baik.
Jadi begini ya, kalau kita hayati benar, bila kita baca Al-Quran dan kita hayati betul, saya katakan Al-Aziz, Al-Aziz. Jadi Al-Ghafur, Al-Aziz boleh, ini amaran kan? Isinya peringatan, aku ni perkasa, aku ni maha gagah, maha perkasa, maha hebat. Aku ni sekaligus maha mulia. Apa saja yang aku kehendaki pasti berlaku, terjadi, dan tidak ada siapa yang boleh itu kan amaran yang sangat keras sekali itu. Lebih-lebih lagi kepada mereka yang ingin berbuat jahat. Jadi diharapkan karena ini amaran, ini indar ya. Indarun, maka ia akan menimbulkan khaufun. Ya, menunjukkan khaufun lagi, atau menunjukkan rohbatun, rohbah. Yang ini pula ghafur, ini tabsyir, tabsyirun. Tafsir itu khabar gembira lah. Karena ya tafsir, ia akan memberikan kita roja, timbul rojaun, atau rubatun. Rubah itu keinginan untuk berbuat, keinginan untuk melakukan sesuatu. Rohbah itu rasa takut untuk buat sesuatu. Baik. Ya, saya cukupkan itu saja penjelasan tentang ayat kedua, walaupun masih ada beberapa perkara sini dalam nota saya ini masih banyak, tapi tak perlu saya sampaikanlah. Saya sudah masuk Ramadan. Terus saja pada ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. Alladzi, zat yang khalaqa, dia telah menciptakan sab'a samawat, 7 lapis langit. Tibaqon, berlapis-lapis. Sab'a samawat, 7 langit, tibaqon, berlapis-lapis. Tibaq itu berlapis-lapis, tingkat-tingkat. Ma tara, tidak engkau melihat, fi khalqir rahmani, dalam ciptaan Allah yang maha pengasih, min tafawut. Min ini min zaidah, min tambahan ya. Karena sebelumnya ada ma itu nafi. Min yang sebenarnya ada ma, nafi, min nama zaidat, tambahan, bukan tidak ada manfaat, bukan ada faedah. Faedahnya yakni untuk taklil, untuk taklil bahasa Melayunya, taklil lah, atau untuk menafikan sesuatu secara menyeluruh, secara total. Maksudnya begini, di situ tafawut apa maknanya? Tafawut. Apa terjemahan Melayu tafawut? Pertentangan. Sesuatu, tafawut itu maknanya satu keadaan yang tidak seimbang. Jadi maknanya engkau tidak melihat, kata Allah, dalam ciptaan aku, kata Allah Ar-Rahman, sesuatu yang tidak seimbang sikit pun. Ada perkataan sikit pun. Min itulah memberi makna sikit pun. Tidak ada cacat celah sikit pun, karena sempurna.
Gitu. Tidak ada kekurangan sikit pun karena semua sempurna. So, ayat ini memberitahu kita bahawa segala ciptaan Allah itu sempurna. Tidak ada kurang, tidak ada lebih. Ngam. Sebab kalau terlebih pun tak elok juga. Kurang pun tak sempurna juga. Tak boleh. Farji'il basara hal tara min futur. Ini cabarannya. Seakan-akan Allah kata, aku beritahu kamu bahawa segala ciptaanku di alam semesta ini sempurna. Tidak ada cacat. Tidak ada benda yang tidak seimbang. Tidak ada yang terlebih, tidak ada yang berkurang. Tapi tak apalah kalau kamu masih ragu-ragu, masih tidak percaya bahawa bumi, langit dan isinya aku ciptakan dengan sempurna. Farji'il basar. Ulangi oleh kamu al-basar, melihat, memandang. Sebab mungkin ketika pertama kali kamu memperhatikan langit, pertama kali kamu buat kajian terhadap langit, kamu tidak menemukan cacat celah. Boleh jadi kamu belum puas hati. Tidak menemukan cacat celah karena kajian kamu mungkin belum mendalam, belum bersungguh-sungguh. Kamu masih meragui adanya cacat celah. Allah cabar. Farji, ulangi. Buat kajian berpuluh kali, 100 kali, ribuan kali. Apa nanti yang berlaku? Hal tara min futur? Adakah tara engkau melihat min macam depan tadi ya? Min futurin, sembarang kecacatan walau sedikit. Baik, kesimpulan daripada ayat ini yang pertama yang penting menunjukkan bahawa tentang kesempurnaan alam semesta, ciptaan Allah. Itu poin yang terpenting. Allah hendak memberitahu kepada kita tentang kesempurnaan ciptaannya berupa alam semesta. Dia yang telah menciptakan 7 langit tibaqan, berlapis-lapis, dan kita sama sekali tidak melihat pada ciptaan Allah yang maha pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang. Tidak seimbang. Bukan hanya bumi langit saja jemaah sekalian ya, bahkan termasuk diri kita. Allah nyatakan bahawa diri kita ini seimbang, dicipta oleh Allah. Itu ada dalam coba saya tunjukkan ayatnya ya. Dan ini nanti tolong dibuat kajian lebih ya. Tolong jamaah buat kajian sendiri. Saya tunjukkan saja ayatnya. Ya, anggap sajalah ini homework. Anggap saja ini homework. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Infitar. Al-Infitar, surah yang ke-82. Saya ulangi, ayat ini Allah menceritakan tentang kesempurnaan ciptaannya di alam semesta. Bukan hanya yang ada di luar diri kita. Langit itu kan ada di luar kita. Mungkin dalam bahasa jamaah sekalian, yakni alam luar sana, dipanggil mikrokosmik. Bahkan ciptaan Allah yang ada ada diri kita, mikrokosmik. Makrokosmos kata saya, mikrokosmos. Dalam surah 82 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tolong nanti dikaji ya, dicari sendiri kajiannya. InsyaAllah jamaah akan tertarik kalau jamaah kaji ayat ini. Allah itu ialah alladzi, zat yang khalaqaka. Ia telah menciptakan engkau, fasawwaka. Apa? Lalu dia menyempurnakan. Sawwa itu menyempurnakan penciptaan engkau. Bukan hanya disempurnakan saja ciptaan kita, tapi fa'adalaka.
Fa maka adalah maknanya adalah ka itu engkau lah. Fa maka ka engkau. Tiga adalah. Adil. Seimbang. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan engkau dan telah menyempurnakan ciptaan diri engkau, bukan hanya sekadar sempurnakan, penciptaan diri kita ini adalah seimbang. Adalah seimbang, menunjukkan kesempurnaannya. Apa makna adalah? Ini yang saya katakan tadi, jamaah boleh kaji lebih jauh nanti ya. Apa namanya, maksudnya apa? Ada satu apa istilah, mungkin jauh pernah dengar ya, ada seorang pemikir hebat namanya Fibonacci. Mungkin pernah dengar Fibonacci. Bukan Minaci, Fibonacci. Kok Minaci? Fibonacci. Yang apa namanya? Yang telah menemukan satu rumus matematik yang luar biasa. Ya. Jadi dia begini ya, saya sangat kagum lah dengan beliau. Dan ini boleh dijadikan rumus untuk mengkaji alam semesta termasuk diri kita. Satu, kemudian dua, katalah tiga, macam mana ya istilahnya? Dua campur tiga, lima. Tiga campur lima, 8. 5 campur 8, 13 ya. 13. 8 campur 11, 21. Begitu seterusnya. Nah, bila sampai nanti angka banyak jemaah sekalian, bila kita bagi katalah 21 bagi 13. Kalau 21, yang ni 13 campur 21 panjang sikit. Berapa? 3, 4. 21 campur 3, 4. 5 ya. 5. Begitu sampai terusnya buat macam tu. Kemudian bagi macam ni. 21 dibagi 13. 34 bagi 21. 55 bagi, semakin apa namanya banyak, nanti hasilnya sama, nilainya sama. 1.6 apa? 1.601 ke apa? Saya lupa. Semua sama. Nilainya maksud saya. Nilai saya. Sehingga rupa-rupanya tubuh kita ini, saya ada apa namanya makalahnya sebenarnya di sini, tapi malas nak cari. Sifir dia. Coba ya saya tunjukkan ya. Kalau ada. Ini berkaitan dengan i'jazul ilmi dalam Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran dari aspek ilmiah. Kemukjizatan Al-Quran dari aspek saintifik. Dan ini sulit untuk dibantah. Tidak mungkin ada orang yang mampu membantahnya. Karena memang benar-benar terbukti secara saintifik. Sehingga cobalah kalau jumpa saya tunjukkan, kalau tidak, tidaklah. Sehingga ruas-ruas kita ni, contoh katalah ya mas sekalian ya, contoh jari kita ni ke sini, ni kan ada 3 ya. Jari kita kan ada 3 apa? 3 ruas ya. Kalau dibagi tidak ketul, 3 ketul pula. Panjangnya sama tak? Dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Sama tak? Tak, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Tak sama. Macam mana boleh sama? Tak sama.
Tapi ialah kalau sebenarnya macam samalah, tapi kalau ambil dia punya tulang tak sama. Sekarang panjang di ujung jari kita hingga ke sini, ke apa namanya ni? Ris. Bahasa Arabnya rushun. Orang bahasa panggil ris. Orang kota Damansara panggil rushun. Dekat aja. Sini ke sini dengan sini ke sini sama tak panjang tak? Tak sama kan? Sini ke sini tak sama. Tahu tak jemaah sekalian, jika ini dibagi sini, dia punya panjangnya nilainya 1 poin berapa? Demikian juga sini dibagi sini nilai sama. Sehingga jika katalah seorang pengkaji, seorang umpamanya seorang apa namanya? Orang yang suka kaji apa? Benda-benda purba tu apa namanya? Ya. Yang suka mengkaji tulang-tulang orang, arkeolog. Katalah seorang arkeologis gali tiba-tiba jumpalah kalau tulang manusia, katakanlah tulang manusia, dan yang ditemukan hanya tulang daripada rusghun hingga ke elbow ni, mirfak, kata jumpa itu saja, seketul saja, maka orang tu boleh membayangkan setinggi mana orang ini, sebesar apa orang ini, karena ukurannya sama. Kalau tulang ini sepanjang ini, maknanya tulang dari sini ke sini mesti sekian, daripada sini ke sini mesti sekian, lebar baunya mesti sekian, panjang kakinya mesti sekian. Hanya perlu jumpa satu ketul tulang aja, karena rumusannya yakni seperti ini. Itu maknanya adalak. Nah, adalak ada di sini, tapi itulah mana ya? Penemunya yakni Fibonacci. Itu saya katakan tadi, jamaah boleh kaji sendiri, lihat nanti, insyaAllah akan kagum melihat itu. Jadi contoh bayi baru lahir, bila tangannya diangkat, agaknya tangannya melepasi kepala atau tidak? Baby kalau baru lahir tangannya diangkat tu, melepasi setinggi apa? Oh, tak pernah baby ya? Pernah baby tapi tak ingat kan. Tangannya tak melepasi kepala kan? Tapi bila dah besar macam kita, lebih panjang kan? Ketika kita masih baby, tangannya diangkat ke atas kepala dan tidak bersih kepala, itu normal atau tak normal? Cantik atau tak cantik? Bagaimana jika baby baru lahir, tangannya tiba melepuh macam tu? Itu luar biasa. Bukan ini saja, bahkan dalam alam semesta. Ya, bahkan dalam galaksi, dalam solar system. Jadi jarak antara satu tempat dengan tempat yang lain, itu bandingan dia, saya lupa ya, 1.16 ke 1.5 poin apa? Contoh. Ini angka yang sangat ajaib. Penemunya Fibonacci namanya. Ya? Mula dari 13. Tapi belum tepat. Tapi nanti bila dah makin banyak, semuanya tepat. Katalah sudah ratusan, sudah ribuan, dibagi dengan angka sebelumnya, nilainya sama betul, sejibi betul. Hingga dia punya kalau satu poin-poin dia yang belakang kan poin makin genap. Dan itu kemudian dijadikan rumusan untuk mengkaji betulkah alam semesta. Bila Allah kata manusia ni adalah seimbang, rupanya betul. Sehingga diyakini, katalah kalau seorang menemukan, seorang arkeologis katalah menemukan tulang manusia yang bukan hanya seketul saja, tulang lengan ini saja, orang itu boleh membayangkan manusia ini tingginya setinggi apa, lebar baunya seperti apa, mukanya seperti apa, boleh. Hanya berpandangan satu maklumat saja. Karena adalak. Baik, saya hanya ingin membuka wacana saja, jamaskan tadi saya katakan, tolong kaji sendiri itu. Kita tidak sempat membicarakannya. Itu kaitan dengan mukjizat Al-Quran ya.
Jadi kalau jamaah belajar mujizat Al-Quran, insyaAllah tahulah. Baca mukjizat Al-Quran, kaji itu sangat penting, sangat penting. Ijazul ilmi, artinya kemukjizatan Al-Quran dari segi ilmu pengetahuan. Jadi saya ulangi bahawa bumi, langit dan isinya termasuk diri kita, dalam ayat ini sebut langit, yakni dicipta dalam keadaan sangat sempurna. Ini aircon tak ada ke? Kenapa? Panas? Oh sini tak ada aircon. Panas. Oh maknanya ini tak seimbang. Ini baru tak seimbang. Peluh-peluh saya. Tak apa. Ya, sekarang ini jamaah sekalian ya. Tadi dalam ini Allah berfirman, dialah zat yang telah menjadikan 7 langit berlapis-lapis. Pertama yang disampaikan jamaah sekalian, yakni pada dari untuk pengetahuan sajalah, sebagai pengetahuan saya, menambah ilmu lah, menambah ilmu saja. Kalimah 7 langit bahasa Arabnya apa? Sab'a samawat, atau dalam ayat yang lain sab'a samawat atau as-samawatus sab'u. Betul ya? Sab'a samawat 7 langit. Kalau as-samawatus sab'u, langit yang 7, sama juga kan? Saya ulangi, kalimat 7 langit di dalam Al-Quran, ini ajaib sekali. Ini namanya al-ijaz ar-raqmi, mukjizat Al-Quran dari segi bilangan. Kalimat 7 langit di dalam Al-Quran diulang-ulang sebanyak 7 kali. Ini luar biasa. Saya ulangi, seperti kalimat 7 langit di dalam Al-Quran diulang-ulang sebanyak 7 kali. Dan ini bukan ini saja. Contoh, syahrun. Apa makna syahrun? Syahrun, bulan. Sama jamaah boleh agak. Dalam Al-Quran agaknya kalimat syahrun diulang berapa kali? 12 pasti. Jamaah boleh buktikan. Jadi seakan-akan Allah kata, syahrun itu bulan, dan aku sebut dalam ayatku, dalam firmanku, hanya sebanyak 12 kali, sama dengan jumlah bulan yang aku ciptakan. Faham ya maksudnya? Jadi bila Allah kata, aku hanya menyebut 7 kali sahaja kalimat 7 lapis langit, ini menunjukkan bahwasanya apa yang Allah firmankan, yang Allah beritahukan, sama dengan apa yang Allah ciptakan. Bila Allah kata aku cipta 7 lapis langit, rupanya Allah pun hanya memberitahu kepada kita sebanyak 7 kali saja. Aku ciptakan bulan itu syahrun. Allah kata syahrun. Syahrun dalam firmanku, Allah kata aku hanya beritahu kamu sebanyak 12. Demikian juga yaumun dan seterusnya, jamaah boleh cari. Sama betul. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Ini menunjukkan bahawa sekalian, inna adadat samawati sam'i al-wajib anna dzikra samawati sam'i taqarra fil Qur'ani bi samaratin. Bahwasanya pengulangan kalimat sab'u samawat di dalam Al-Quran sebanyak 7 kali saja. Liyadulla dilalatan qat'iyatan, untuk menunjukkan secara pasti ala ana khaliqis samawati sab'i huwa nafsuhu munazzilul Quran, bahwasanya zat yang mencipta 7 lapis langit itu jugalah yang menurunkan Al-Quran. Zat yang mencipta langit
itulah yang menurunkan Al-Quran. Atau zat yang menurunkan Al-Quran itulah yang mencipta langit, yakni Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ini dipanggil ijaz raqmi. Nah, sebagai pengetahuan, seperti saya kata tadi, 7 langit yang diulang-ulang sebanyak 7 kali itu, jamaah rekodkan saja. Pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 29, nanti rujuk sendiri ya. Al-Baqarah 29, fasawwahunna sama samawatin wa huwa bikulli syai'in alim. 2 Al-Isra ayat 44. Rekodkan saja dahulu. Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahu samawatus sab'u wal ardu wa man fihin. Itu ada samawati sab'u. Ketiga Al-Mu'minun ayat 86. Al-Mu'minun 86. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, ayatnya. Keempat Fussilat ayat 12. Fussilat 12. Ayatnya berbunyi faqadahunna sab'a samawatin fi yaumain. 5 At-Talaq, surah At-Talaq ayat 12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun. Talaq 12. Keenam, inilah surah Al-Mulk ayat 3 yang kita pelajari ini. Al-Mulk ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dan yang terakhir, yang ketujuh, surah Nuh ayat 15. Nuh, surah Nuh. Ya. Nuh. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Ayat 15. Nuh 15. Jamaah tengok sendiri nanti, rujuk sendiri. Tengok. Hanya ada 7 kali. Diulang 7 kali firman Allah, 7 lapis langit. Masya Allah. Memberi maksud apa? Bahwasanya, saya kata tadi, ini adalah bukti yang nyata bahwasanya yang mencipta 7 langit itu jugalah yang menurunkan Al-Quran. Atau dalam bahasa yang lebih mudah, apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran sama betul dengan apa yang Allah ciptakan di alam semesta. Jadi apa yang dia firmankan sama dengan apa yang dia ciptakan. Sehingga di kalangan ulama tafsir ada yang berkata, Quran depan kita ini, Quran yang kita baca, Quran yang diturunkan. Quran yang diturunkan, kita kaji, kita baca. Nih, yang diturunkan nih. Ini firman Allah. Yang satu lagi adalah Quran yang diciptakan, bumi, langit dan isinya. Itu yang diciptakan. Atau dalam bahasa yang lebih tepat, ayat yang difirmankan, namanya ini Al-Quran. Yang kedua, ayat yang diciptakan, bumi, langit dan isinya. Bila sebut isinya ini termasuk kita ya mas sekalian ya. Ya, termasuk apa namanya, bulu kening kita, termasuk kuku, termasuk DNA kita, itu maksud saya. Bumi, langit dan isinya. Dan sama apa yang Allah firmankan dalam wahyunya sama dengan apa yang Allah ciptakan. Ini luar biasa. Itu memang perlu dikaji lebih mendalam ya, lebih mendalam. Baik, sekarang kita pelajari apa yang dimasukkan oleh Allah langit atau 7 lapis langit ini. Langit atau 7 lapis langit. Dari segi bahasa, langit apa bahasa Arabnya tadi? Sama ya.
As-sama. Jamaknya apa? Ya, samawat. Agak-agak ada yang tahu apa fi'il ataupun verb daripada sama? Root wordnya 3 huruf aja. Bahasa Arab semua ada 3 huruf. Contohnya kalau maktabun daripada kataba, masjidun daripada sajadah. Jadi kalau sama 3 huruf saja. Sin, mim, waw. Ya, sin, mim, waw. Tapi kalau di dalam dari fi'il menjadi sama yasmu. Betul, sama yasmu. Yasmu. Makna asalnya yakni ala ya'lu. Ala ya'lu. Ala itu maknanya tinggi, mengatasi. Sehingga sama dari segi bahasa maksudnya yang tinggi atau yang mengatasi, yang di atas. Dari segi bahasa, apa saja yang ada di atas kepala kita disebut sama. Dari segi bahasa ya. Makna lughawian, dari segi bahasa, apa saja yang ada di atas kita disebut sama. Bumbung ke, atap ke, matahari ke, apa saja. Tetapi dari segi istilah, langit dari segi istilah, nah ini banyak pengertian, tapi saya sampaikan 2 saja ya, satu di antaranya. Sama dari segi istilah jamaah sekalian ada 2. Satu namanya as-sama us-sughra. Yang kedua namanya as-sama ul-kubra. Dan ini yang kita nak kaji berdasarkan ayat ini. Allah lah yang zat yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Apa yang dimaksudkan? 7 langit berlapis-lapis dan sempurna. Tidak ada cacat celah. Langit, satu di antara pemahaman yang diberikan ada 2 pengertiannya. Ada langit sugro, sugro mananya kecil. Ada langit kubro, mana langit? Ini langit kecil, ini langit besar. Apa langit kecil, apa langit besar? Betulkah langit sugro ini ada 7? Karena Allah kata ada 7. Betulkah langit kubro pun ada 7? Sebab Allah kata 7. Mari kita lihat, mari kita buktikan. Langit sugro, jamaah sekalian, dan Allah yang menciptakannya sempurna, ada 7 lapis. Surah pun ada 7 lapis. Langit sugro yang langit kecil, ia merujuk kepada atmosfera yang menyelubungi bumi. Langit sugro itu merujuk kepada atmosfera yang menyelubungi bumi. Ya? Apanya? Langit. Langit ada 2 pengertian dia. Langit sugro dan langit kubro. Langit sugro langit kecil. Langit kubro langit besar. Kedua-duanya betulkah ada 7 lapis gitu kan? Baik, mari kita kaji yang pertama. Langit sugro, yakni langit kecil, merujuk kepada atmosfera bumi. Udara yang menyelimuti, yang menyelubungi planet bumi kita. Betulkah ada 7 lapis? Mari kita lihat. Pertama, mana dalil yang menunjukkan bahwa makna sama itu atmosfera? Itu kan? Tadi kan katakan sama makna pertama, yakni merujuk pada atmosfera. Atmosfera. Betulkah, adakah ayat Quran yang menunjukkan bahwa sama itu bermakna atmosfera bumi? Mari kita lihat yang pertama. Surah Al-Baqarah ayat 22. Coba lihat.
Al-Baqarah 22. Ingat jawab sekalian ya, ayat ini yakni ayat kauniyah. Saya ulangi, ayat 3 ini ayat kauniyah, ayat Allah yang berkaitan dengan penciptaan. Jadi cara memahaminya, kita mesti melihat ciptaan Allah yang Allah sebut tersebut. Karena Allah sebut langit, ya kita perhatikan langit. Jadi kita jangan begini ya, kalau kita baca ayat kauniyah, kita jangan katalah, ya Allah amantu billah, ya Allah aku beriman aja lah, tak payahlah pening-pening kepala. Aku dah beriman dah, sadaqallahul azim. Ya sampai bila? Ayat ini ayat yang apa ya? Yang perlu kita fikirkan gitulah ya. Jadi objek tafakur kita ayat seperti inilah. Jadi kita mesti menggunakan, memanfaatkan kecerdasan IQ yang Allah berikan pada kita. Kita tidak boleh mengabaikan. Jadi benar-benar ayat-ayat ini boleh merangsang IQ kita makin cerdas, makin cerdas, makin cerdas, makin cerdas. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Nah, ini baru seimbang, sini sampai. Ini baru seimbang. Hah? Oh, situ kesejukan. Hah? Oh, situ boleh buat es krim. Ya. Nah, sini baru sejuk. Oh, seimbang. Okeylah tu. Okey. Allah berfirman dalam ayat 22, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah zat yang telah menjadikan bagi kamu bumi sebagai hamparan, tempat tinggal. Was-samaa'a binaa'a, dan Allah jadikan langit sebagai apa binaan? Bangunan atau bumbung, atap bumbung ya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dia Allah telah menurunkan dari langit air. Maksudnya apa nih? Hujan kan? Pertanyaan saya, hujan itu dalam ayat ini, hujan Allah turunkan dari langit. Apa makna langit di siaganya? Langit di sini atmosfera bumi. Jamaah naik kapal terobang dengan ketinggian katalah 40.000 kaki. Kan, perlu lagi terang benderang, panas berdentum, mana matahari nampaklah, matahari nampak. Kita mungkin telefon keluarga yang di bawah, dia kata hujan selebat-lebatnya, dan kita nampak hujan di mana? Di luar kapal terbang, di atas kapal terbang, atau di bawah? Kita tahu, hujan di bawahnya. So dari mana hujan tadi Allah turunkan sumbernya? Quran kata apa? Langit kan? Nah, itulah yang dimaksud atmosfera. Dan hujan ini hanya berlaku jamaah sekalian bila uap air naik. Tempoh hari kalau kita pelajari, naik ke atas kan, menguap ke dalam ketinggian minimum 1.000 meter, maksimum 10.000 meter. Minimum 1 kilometer, maksimum 10 kilometer. Kurang daripada 1.000 meter atau kurang dari 1 kilometer, uap air naik dari laut kan, kurang dari 1.000 meter belum jadi hujan, karena dia masih ringan, dia masih takkan terus naik. Terlalu ringan uap air akan naik. Minimum dalam 1 kilometer baru berhenti. Berhenti kenapa? Karena cuaca makin sejuk. Bila makin sejuk, maka uap air tadi akan berat berhenti. Tapi kenapa tak akan naik terus? Karena sudah berat. Kenapa belum jatuh? Karena belum cukup berat. Tahan di situ. Ya iyalah, kalau dia masih ringan beruap air, dia boleh melepaskan dirinya pada graviti bumi. Sebab itu akan terus naik, melayang-layang. Ia boleh membebaskan dirinya daripada graviti bumi. Sampai atas dia sejuk. Uap air bila sejuk kan akan jadi berbeku kan? Berat. Tapi belum cukup berat, sebab itu belum jatuh. Tapi juga tidak boleh terus naik ke atas karena sudah agak berat. Jadi
1,000 meter atau mungkin 2,000 atau barulah disetujui proses oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada istilah Al-Quran sangat cantik sebelum orang barat faham. Namanya mu'syirat. Mu'syirat itu semacam kilang yang itu ada proses kondensasi. Jadi sebenarnya Al-Quran sudah cerita tentang hujan ini jauh sebelum ilmu moden. Sudah ada. Barat, kata guru saya dahulu, Barat masih pakai cawat, Quran sudah cerita bagaimana hujan berlaku. Barat masih pakai cawat. Iya. Dan kalau kita tengok ketinggian turunnya hujan, bukan. Itu nama atmosfera bumi. Itu buktinya. Minas sama. Allah tak kata minas sama daripada matahari, tak ada. Tak ada. Itu contoh ya. Nah, kemudian dijelaskan lagi oleh Allah dalam surah At-Tariq. Coba lihat surah At-Tariq. Surah At-Tariq ayat 11. Nah, ini luar biasa nih. Ingat, ini adalah ayat kauniyah. Jadi kita bicara ayat kauniyah, merenung firman Allah Subhanahu Wa Taala bagi merasai akan kebesaran dan keperkasaannya. Surah At-Tariq ayat 11. Was-samaa'i wat-tariq. Ayat 11. Was-samaa'i dzatir raj'. Tariq surah ke berapa? 8, 6. 8, 6, 11. Sesuatu berarti betul-betul. Was-samaa'i dzatir raj'i. Terjemahnya apa ya? Was-samaa'i demi langit. Allah bersumpah, was-samaa'i demi langit. Dzatir raj'i, dzati yang mempunyai. Raj'i, dzatir raj'i. Di situ terjemahnya apa itu ya? Di situ aja. Hujan kan? Nah, tengok. Demi langit yang mempunyai air hujan kan? Nah, itu sebetulnya hanya sebagian makna, bukan maksud sebenar. Raj'in, apa kalimat raj'in apa 3 hurufnya? Roja'a. Apa makna roja'a? Roja'a. Kembali, rujuk kan? Rujuk. Oh, dia dah rujuk kembali, orang Melayu kata. Dia rujuk kembali. Rujuk itu kembali, kembali itu rujuk. Nah, baik. Ini ada atmosfera bumi. Ini bumi. Ini ada atmosfera bumi. Ada 7, nanti saya tunjukkan 7-nya. Sebab Allah kata ada 7. Langit sugra, yakni merujuk pada atmosfera bumi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan hujan itu hanya setakat di sini saja, troposfera, tak lebih, tak sampai ke ozonosfera, apalagi exosfera, tak mungkin. Di sana tidak ada lagi bab air. Di sini Allah berfirman tadi apa? Demi langit yang boleh hujan kan, tolong diterbangkan dulu, jangan diterbangkan dulu dengan yang mengandung hujan. Kembalikan pada mana asal. Raj'un tadi apa? Kembali atau mengembalikan. Recycle yang lebih tepat. Langit itu kata Allah sifat semula jadinya raj'un. Raj'un mengembalikan. Mana-mana benda yang datang dari bawah, ini bumi. Ini bumi. Yang datang ke atas, naik ke atas, dekat sangat tak nampak ya. Tak apalah, jauh sikit. Ini atmosfera bumi, troposfera. Mana-mana benda yang naik daripada bumi, naik. Katalah uap air kan, naik. Sampai sini ditahan. Kemudian mana yang naik ke sini diturunkan semula. Jadi kalaulah ini katalah uap air, turun jadi hujan. Sekarang, kalau yang datang dari sini katakanlah gelombang radio. Katalah jamaah jadi MC, jadi penyiar. Penyiar di Hot FM ke apa? Hot FM ke apa? Hot dog. Di hot dog atau? Saya yakin semua sudah belajar itu.
Bila orang cakap kan ada gelombang kan, apalagi ada pemancar. Macam mana gelombang itu, apa radio suara itu sampai ke tempat kita? Dia sebenarnya bukan terus daripada RTM situ ya. Bukan dari situ terus datang ke sini. Tak ada. Dia kena naik ke atas dahulu. Gelombang radio tu naik ke atas. Sampai batas tertentu diturunkan. Akhirnya kita dengarlah ocehan orang tadi. TV. Ada siaran TV kan, ada gambar orang macam itu kan. Dan kita boleh nampak gambar orang kan dari belahan dunia. Dari dunia mana pun kita nampak. Tu kalau yang itulah tali besin. Tengok tali besin. Sekarang pakai TV sebab dah canggih LED. Dulu tali besin. Karena TV-nya macam akuarium. Bukan main besar. Kan macam rock kan. Pintu pun buka kanan kiri. Rap. Itu gelombang TV yang berupa ada gambar, ada suara, bukan daripada RTM terus datang ke tempat kita, bukan daripada Astro, Bukit Jalil masuk ke rumah kita, naik ke atas. Gelombang. Memang ada alat untuk mengenai namanya satelit kan. Tapi di mana satelit berada? Di atmosfera. Sampai ke atas gambar tu turun balik. Nah, fungsi langit yang seperti inilah namanya roj. Datir roj. Ini sangat-sangat saintifik, sangat ilmiah. Allah bersumpah demi langit yang sifatnya datir rojni. Dat itu yang mempunyai. Roj'un itu mengembalikan mana-mana benda yang datang daripada bawah naik ke atas oleh langit tertentu dikembalikan ke bawah. Sebaliknya mana-mana benda yang datang di atas, ini matahari sangat panas. Sangat panas. Bahkan dia mengeluarkan satu gelombang elektromagnetik yang sangat-sangat dahsyat. Ada sinarnya tak boleh sampai ke tempat kita. Kalau ada gelombang sinar matahari sampai kepada kita, qalu kita. Satu di antaranya namanya UV kan. Qalu kita. Tapi dia memancar luar biasa. Panas sungguh. Kerana sinar ini sangat bahaya bagi kehidupan di dunia, langit ditugaskan oleh Allah raj'i. Jadi mana yang datang dari atas tidak sampai ke bumi, dihalang oleh langit, dan langit akan kembalikan ke atas. Jadi raj'i bukan hujan. Mana-mana yang datang dari bawah naik ke atas, kembalikan ke bawah. Mana-mana datang dari atasnya turun ke bawah, tak sempat sampai ke bumi karena oleh langit dikembalikan ke atas. Itu makna roj. Jadi bukan hujan. Hujan itu hanya salah satunya. Baik, sekarang pertanyaan saya. Langit yang seperti itu merujuk pada apa itu? Atmosfera bumi. Yakni udara yang meliputi, yang menyelibungi bumi. Yang kesemuanya ada 7. Ya, semuanya ada 7 sama sekalian. Ya, yang paling bawah namanya troposfera lah, kita tahulah. Itu apa sebut karena yang paling dekat kan. Troposfera. Nah, troposfera ini kan disitulah oksigen banyak. Dalam troposfera aja oksigen yang paling banyak sebenarnya 21%-nya adalah oksigen. Troposfera ini. Sebab itu kalau orang naik lagi daripada troposfera naik ke tingkat kedua, langit kedua, langit kedua makin tinggi, namanya stratosfera, itu sudah tidak ada lagi oksigen, makin nipis, makin kurang. Di lapisan paling bawah 21%, di stratosfer itu dah kurang. Sebab itu kalau orang ingin bertamasa ke langit, mana tahu nanti pergi cuti hanya ke luar negeri dah bosan. Kan baru antar negara. Nah, sekarang apa kata kita cuti antar planet lah. Nak buat kenduri kahwin di dewan itu sudah tak glamour, biasa je lah buat kenduri. Apa kata kita buat kenduri kesyukuran di bulan, kan seronok. Tapi karena sudah di luar
apa namanya ni, stratosfera, di sana tak ada oksigen. Jadi modalnya tinggi lah. Setiap jemputan kena gendong sedikit tong oksigen. Dan masanya terhad, tak boleh lambat balik. Kalau lambat balik, kolu. Masya Allah, ada apa namanya, troposfera, ada stratosfera, naik lagi, itu paling penting sekali, namanya ozonosfera. Ozon, lapisan ozon itu sangat penting, karena lapisan ozonosfera inilah yang memantulkan, mengembalikan mana-mana benda yang sangat bahaya dari luar alam luar sana, sehingga tak sampai ke bumi. Kalau ozonosfera sudah koyak rabak zaman sekarang, konon sekarang NASA telah melakukan data, ozonosfera sudah diambil gambarnya, rupanya sudah tidak lagi sempurna macam dahulu kala. Sudah koyak sana, koyak sini, koyak sana, koyak sini. Ya, yang mengoyakkan kita lah. Sehingga ada istilah climate change sekarang lah, adalah apa namanya, global warming lah. Istilah-istilah itu sebenarnya istilah hanya untuk menutup rasa salah saja. Sebab kita yang menjadi penyebabnya. Masya Allah. Naik ozonosfera, penting sekali. Tak ada ozonosfera, habis bumi. Sebab semua gelombang elektromagnetik daripada luar sana, khasnya dari matahari, akan sampai ke tempat kita dan tidak ada makhluk yang boleh hidup. Itu nombor 3. Naik lagi mesosfera. Mesosfer, lapisan yang keempat. Naik lagi termosfer, yang kelima. Naik lagi ionosfer, dan paling ujung sekali yang ketujuh namanya exosfera. Semua ada 7 lapis langit. Ini baru diketahui semalam. Ya, maksud saya perkembangan ilmu ni cuma baru ditemukan ya 50 tahun 100 tahun itu semalam lah. Quran sudah cerita 1400 tahun lebih yang lalu. Masa itu orang belum tahu, dia hanya percaya bahawa langit ada 7. Ini langit yang kecil ya. Ini langit sughra. Ya, ini merujuk kepada atmosfera yang yang menyelimuti kita, yang menyelimuti kita. Dan ada 7. Ya, ada 7. Betul-betul 7, tidak lebih. Jadi troposfera, stratosfera, ozonosfera, mesosfera, termosfera, ionosfera, dan exosfera. Saya tambah ra tu supaya lebih Melayunya. Kalau Melayu tak ada ra lah, tak dibuang. Kalau Melayu macam banyak stratosfera. Kalau Melayu kan ada tambah Kalau bukan Melayu, troposfer. Sekarang kita Melayu tambah stratosfera, ozonosfera, macam itu. Untuk itu aja tujuannya, bukan. Menariknya, dahlah Allah beritahu kita ada 7 dalam Quran. Realitinya pun ada 7. Quran beritahu bahwa fungsinya roj'i. Roj'i itu mengembalikan, recycle. Mana yang datang daripada bawah, turunkan balik. Mana yang datang pada luar dari atas, kita boleh baik. Patutlah dalam surah Al-Baqarah tadi Allah katakan, dan Allah menjadikan langit sebagai binaan. Allahu Akbar. Bina makna umumnya bumbung. Bina makna umumnya atap. Sekarang bayangkan kalau kita punya rumah tapi bumbung tak ada. Macam mana ya bumbung tak ada? Ya, nanti ada apa, hujan masuk lah, panah masuk, ada apa namanya, apalagi buat apa rumah di dusun durian tak ada bumbung, durian runtuh menghempap. Jadi langit tu punya macam bumbung tu lah, melindungi kita. Jadi benar-benar nikmat yang luar biasa, yang luar biasa. Tapi inilah yang dimaksudkan langit kecil. Walaupun kecil sebenarnya sangat besar, luas, sangat luas. Kita pun tak pernah pergi sana. Ya, mungkin hingga Kolu nanti kita tak ada peluang lah untuk pergi sana.
Tapi sebenarnya boleh kalau jamaah. Ya mampu boleh. Sekarang syarat untuk jadi angkasawan mana melancong, ya 2 saja syaratnya. Rusia baru mengumumkan kalau ingin pergi dengan Soyuz Rusia, ya hanya perlu 150 juta ringgit Malaysia. Sikit aja, hanya 150, bukan 200 juta, 150 saja. Juta ringgit sekarang lah, untuk sekarang. Ya pergi selama lebih kurang 8 hingga 9 hari saja. Syaratnya mampu bayar 150 juta sekarang, dan keduanya sehat. Itu aja. Tak perlu ada background sains, tak perlu jadi doktor, tak perlu. Sebab melancong kan? Kan melancong tak perlu ada degree. Jadi ikut Soyuz. Nah itu kan, itulah. Ya ada pengalaman tu aja. Sebab kalau mampu bayar pun tapi tak sehat, tak boleh juga. Nanti hanya mampu bayar, pergi pingsan, balik pun masih pingsan. Ditanya nampak apa? Tak nampak apa-apa. Karena pergi balik 8 hari pingsan. Atau sehat tapi tak mampu bayar, tak boleh juga. Ya, hanya perlu 2 itu ya. Rusia memberi tawaran harga murah katanya. Untuk sekarang 150 juta. Dulu hanya 110 juta. Tahun berapa itu? Sekarang dinaikkan, ya mungkin kosnya tinggi. Ya kena pergi duduk Rusia itu. Dengan Soyuz, dengan berupa kapsul itulah. Kapsul itu dah jadikan kendaraan. Baru nanti mungkin dapat, Masya Allah, ini rupanya langit. Jadi betul-betul kita nampak bumi, nampak itu, nampak. Allahu Akbar walillahil hamd. Gitu ya. Jadi Allah cerita langit itu kami ciptakan ada 7. Pertama kita bicara tentang langit sugro ya, 7. Betulkah ada 7? Iya. Kalau langit sugro merujuk kepada atmosfera bumi ini ada 7 lapis. Dah terbukti. Kemudian dalam surah At-Tariq tadi Allah berfirman, was-sama'i dzatir raj'i. Demi langit yang dzatir raj'i, yang fungsinya raj'i, rujuk, mengembalikan. Jadi macam memantulkan lah. Kalau kita katalah baling bola ke dinding, lalu bola itu mantul balik ke, itu nama raj'un tu, begitulah. Jadi hujan salah satu maknanya. Sebab hujan adalah buat air datang daripada apa? Naik. Tapi radio, TV dan lain sebagainya itulah, alat komunikasi yang paling sangat canggih-canggih itulah. Itu kerana ada peranan langit. Masya Allah. Sehingga satelit mesti disetkan. Satelit untuk katalah sebagai pemancar radio ketinggiannya berapa. Tak boleh lebih tinggi, nanti tak boleh. Kalau untuk tali besin berapa? Tali besin. Tak, biar untuk mengenang zaman-zaman dulu-dulu lah. Klasik. Satelit untuk memperhatikan keadaan cuaca, ketinggiannya. Itu semua dah disetkan di atmosfera ketinggian seberapa. Karena kalau tidak tepat posisinya, ya tak akan berfungsi. Ini bagi saya luar biasa. Maklumat itu sudah ada dalam kitab suci kita. Itu bila kita baca ayat-ayat ini, mesti ke sana arahnya. Sebab kalau tidak nanti Allah ciptakan langit 7. Langit itu apa? Langit lah. Takkan langit pun tak tahu. 7 tu, ya 7 lah, bukan 8. 7 tu mana bukan 8, bukan 6. Ya, wah ini sumber ilmu yang luar biasa. Bang, guru saya dahulu agak menyindir ketika menjelaskan. Kita sebenarnya ya patut rasa malu walaupun terpaksa katanya. Maksudnya apa? Ayatnya kita yang baca. Bahkan kita bermati-matian baca nak membetulkan makhrajnya. Oh ya, mesti makhraj kena betul kan? Kena betul. Kalau tidak, macam mana? Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Kita yang baca, kita yang berusaha betulkan, dia sampai kadang bergaduh.
berpuluh tahun, tapi maknanya, isinya, terjemahannya orang kafir yang mempelajarinya. Lalu beliau berkata begini, kalau kamu membacanya sahaja walaupun tak faham, dapat pahala. Betul ya? Baca Al-Quran walaupun kita tak faham, dapat pahala. Bagaimana mereka yang telah berjaya menerjemahkannya, memahaminya, menemukan isinya, akan dapat pahala atau tidak? Weh, lebih lah, sayang mereka kapio. Mana kalau orang Muslim lah, bukan sekadar membaca tapi dapat memahami dan telah membuktikannya, wih, pahalanya lebih besar. Situ kalau saintis-saintis ni seorang Muslim, wih, ganjarannya banyak jemaah sekalian. Muslim, kalau saintis itu ganjaran sangat besar. Tapi biasanya pakar dalam bidang-bidang seperti ini, ya biasanya non-Muslim. Tapi karena kita tahu perkara ini daripada mereka, seakan-akan mereka lah penemunya. Itu susahnya. Wahab, apa yang mereka temukan tu sudah ada dalam kitab kita yang kita hafal dah, bacanya dah. Sab'a sawatin, 7 lapis langit, 7 lapis. Nah, disinilah bukti kebenaran Al-Quran. Bagaimana Al-Quran cerita, begitu jugalah kenyataan, realiti dia, hakikiah dalam ciptaannya. Saya ulangi sekali, ini menunjukkan bahawa yang mencipta langit adalah zat yang menurunkan Al-Quran. Yang menurunkan Al-Quran, yang berfirman dalam Al-Quran adalah zat yang sama dengan yang menciptakan bumi langit dan isinya. Faham ya? Sama surah. Tolong dikaji lebih jauh yang itu, tentang 7 lapis itu. Sekarang langit kubro. Kubro maknanya besar. Langit besar. Yang sugro itu kecil tapi besar. Dia kecil tapi bagi kita, alah besar. Sebab paling tinggi kita ini meninggalkan bumi apa baru 40,000 kaki. Paling tinggi. Sehingga bumi pun masih nampak, belum nampak keseluruhannya. Keseluruhannya. Langit kubra jamaah sekalian itu ditakrifkan sebagai begini ya. Jadi selain kita faham tentang langit sugra, yakni atmosfer, langit kubra, apa yang saya pelajari dahulu secara ringkas ya, mungkin perlu penjelasan. Langit kubra yakni ruang lah, ruang angkasa ni lah, yang tidak bertepi tetapi terhad. Ruang yang tidak bertepi, ruang angkasa ni yang tidak bertepi tetapi terhad. Macam mana tu? Jamaah faham? Ruang yang tidak bertepi tapi terhad. Faham? Tak faham? Ruang yang tidak bertepi tapi terhad. Ya, baiklah kalau itu kita pelajari Al-Qurannya. Tolong rajin kaji Quran ya. Kalau tak faham tanya Quran, jangan tanya saya. Sebab kalau tidak nanti kita baca Quran, kalau Quran tanya geleng-geleng, tak tahulah. Lagi pula ayat ini untuk apa ya? Kalau ayat yang ini bagus, ayat ini untuk penglaris, ini bagus nih, saya suka nih. Baik, mari kita rujuk pertama untuk memudahkan pemahaman. Lihat surah Fussilat ayat 12, tadi sudah saya sebutkan ya. Ini mungkin tak sempat habis saya tunjukkan ayatnya dulu, dan saya sediakan pemukadimahnya saja. Fussilat ayat 12. Tolong ikuti betul-betul sebab ini kajian. Tadilah yang termasuk 7 ayat yang ada kalimah 7 langit tadi. Fussilat 12. Surah yang ke 4. Tuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain. Falalu qada, dia Allah telah menetapkan hunna, penciptaan langit, sab'a samawatin, 7 langit. Allah telah menciptakan, Allah telah menetapkan bahwa langit itu akan dicipta sebanyak 7, itu maksudnya. Fi yaumain, dalam 2 fasa, 2 hari. Maksudnya 2 fasa. Kalau bumi dan langit dicipta oleh Allah dalam 6 fasa, 6 peringkat. Semua ada 7 ya, 7 langit. Wa auha fi kulli sama'in amraha, dan dia Allah telah mewahyukan pada tiap-tiap langit, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiap-tiap langit Allah wahyukan amraha, akan apa amraha? Urusannya. Maksudnya apa? Allah cipta 7 lapis langit, dan tiap-tiap langit Allah telah tetapkan fungsinya masing-masing. Kamu langit pertama, aku ciptakan, ini tugas kamu. Kamu langit kedua, ini urusan kamu. Ketiga, gini, masing-masing telah ditetapkan. Jadi bukan sia-sia. Lain kalau kita mungkin buat ini, mungkin tak ada apa ya, macam tak ada matlamat lah, macam suka-suka. Coba kalau jamaah buat kuih lapis 7 tingkatan, biru, merah, kuning, apa tujuannya? Lapisan pertama untuk baru untuk cantik. Takkan ni yang lapis yang bawah ini fungsinya untuk ini, 2 tak ada. Tapi Allah tidak. Aku ciptakan langit ada 7, dan tiap-tiap langit itu aku telah tetapkan amroha, fungsinya. Nih maksudnya. Tengok sambungannya. Wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha. Wa zayyana, dan kami telah menghias, kami telah beri perhiasan, kami telah menghias as-samaa'a ad-dunya. Apa tu? As-samaa'a ad-dunya, terjemahnya langit, jangan dunia, terjemah dunia yang dekat, betul. As-samaa'a ad-dunya, langit yang dekat atau langit yang rendah. Kalau jangan dibuat naik dunia, nanti ada langit akhirat. Ini mana langit yang dekat atau langit yang rendah. Kalau itu sama dunia ini, langit yang ketiga atau yang kelima? Faswan, betul. Langit pertama. Kan rendah pada yang pertama dengan kita kan. Dan kami telah hias langit yang dekat, yang rendah, bimasabiha, dengan pelita-pelita. Maksudnya ya bintang-bintang lah. Bintang di sini maksudnya benda langit yang ada cahaya sendiri. Cahaya sendiri itu namanya bintang. Kalau bintang ini berkumpul dengan kelompoknya, bintang ini ada keluarga sendiri. Contohnya kita ada matahari. Matahari itu bintang, dipanggil misbah. Matahari ada keluarga sendiri. Planet-planet yang menjadi keluarganya. Satu solar system. Di sini ada lagi bintang, ada matahari lagi, ada keluarganya. Bila berkumpul-kumpul jadi banyak ya mas kalian. Ini bintang lebih kurang 200, antara 150 hingga 200 ribu. Apa ada bilion? Bukan ribu. Atas 150 hingga 200 bilion bintang. Jadi kumpulan, bukan community. Namanya galaksi. So Anda boleh mampu bayangkan berapa luasnya? Sedangkan bayangkan solar system itu pun kita tak mampu nak bayangkannya. Ini pula nak membayangkan keluasan galaksi. Baru satu galaksi. Di sana ada galaksi lagi. Setiap tahu galaksi mengandungi antara 150 hingga 200 bilion bintang. 1 bilion ada keluarga sendiri, ada planet yang melingkarinya. Contohnya matahari. Di sini ada galaksi lagi.
Sedangkan di alam semesta bukan 2-3 galaksi, berbilion galaksi. Faham ya? Saya hanya gambarkan saja. Wa hifdhan, dan juga sebagai pemeliharaan penjagaan. Dzalika taqdirul azizil alim. Itulah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha. Baik, dari ayat ini jamaah sekalian, pertanyaan begini. Allah ciptakan langit itu ada 7. Betul, ini ayatnya. Dan Allah hiasi langit yang dekat atau yang rendah. Mana langit yang pertama dengan bintang-bintang. Pertanyaan saya, adakah langit kedua, ketiga juga ada bintang-bintang? Berikan ayat ini. Tidak ada lah. Tidak ada lah. Bintang-bintang lah, apa namanya, galaksi-galaksi hanya ada di bawah langit yang pertama. Faham di situ ya? Sekarang, seperti mana yang saya katakan tempoh hari, galaksi yang terbaru ditemukan, dan ini dianggap sebagai galaksi yang tertua di alam semesta, galaksi pertama wujud di alam semesta, jauhnya daripada kita, tempoh hari saya sudah katakan, yakni 13.7 bilion tahun cahaya. Nah, ini fakta diberikan oleh NASA ya. Minta maaf kalau terus terang, saya ini minat. Karena ya dulu tidak belajar karena menyesal, jadi minat akhirnya. Situ artikel-artikel tentang astronomi, artikel-artikel dengan apa namanya astrofizik, ya, khasnya dikeluarkan oleh NASA. Saya coba pahami. Sebab dulu tak belajar, jadi akhirnya menyesal gitulah. Kawan saya pandai, seorang pakar dalam astronomi, astrofizik, apa namanya, memang sangat apa namanya nih, sangat paham. Jadi jauhnya planet ini 13.7 bilion tahun cahaya, bukan kilometer. Artinya cahaya dia, kan galaksi itu ada cahaya kan, bintang ada cahaya, sampai ke tempat kita. Mana kalau kita memancarkan cahaya yang paling laju apa ya? Yang kita kenal cahaya. Jangan lampu tak laju. Kita. Lampu apa? Cahaya apa yang paling kuat? Jadi kalau kita pancarkan kata dari sini bumi, cahaya itu baru sampai ke galaksi itu setelah 13.7 bilion tahun. Light year. Berapa jauhnya itu? Sedangkan satu saatnya cahaya menempuh jarak 300.000 kilometer sesaat. Kalau sesaat dah 300.000 kilometer, 2 saat 600.000, 1 jam, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, 13.7 bilion tahun. Ya, jadi cahaya pun memerlukan masa untuk sampai ke tempat itu. Dari tempat kita 13.7 bilion. Itu cahaya. Kalau kapal terbang, kalau Asia. Nah, pertanyaannya begini. Galaksi yang terjauh itu ya mas kan, yang jauhnya dengan kita 13.7 bilion tahun itu masih berada di berikan ayat ini, bawah langit pertama, bukan langit kedua. Ini langit masih berada di bawah langit pertama. Sebab menurut maklumat Quran, yang Allah hias dengan bintang hanya langit pertama kan? Langit pertama. Ini adalah terjauh. Pertanyaannya, adakah galaksi ini sudah berada di tepi langit? Tidak. Tak tahu di mana tepinya. Itu yang saya katakan tadi, langit adalah ruang yang tidak bertepi karena belum diketahui di mana tepinya, tetapi terhad. Kenapa terhad? Karena kalau langit pertama tak ada had, mana ada langit kedua? Ada faham? Mana langit ketiga?
Bila Allah kata kedua, ketiga, maknanya yang pertama ini keluasannya mesti terhad. Hanya saja tepinya, dindingnya hingga sekarang belum diketahui. Itu namanya langit kubro. Jadi, ya kita hanya subhanallah itu aja. Sebab itulah Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Imran itu kan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang sentiasa berzikir mengingati Allah sama ada berdiri, duduk atau baring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Apa tu? Dan mereka sentiasa memikirkan penciptaan langit dan bila langit dan penciptaan ini difikirkannya, timbul rasa kagum, rasa geron hingga keluar ucapan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Kita tidak punya ungkapan, tak ada ucapan selain subhanallah, subhanallah. Jadi subhanallah itu keluar daripada mulut kerana hatinya sudah dipenuhi rasa kagum. Subhanallah. Tak terkatalah nak membayangkan kedahsyatan ciptaan Allah. Itu baru kita bicara tentang keluasannya, belum keajaiban yang lainnya. Jadi planet atau galaksi sejauh itu pun rupanya masih berada di bawah langit ad-dunya. Itu pun belum berada di sempadan tepinya karena tidak diketahui sempadan di mana. Itu namanya ruang yang tidak bertepi tetapi terhad. Terhad karena kalau yang langit pertama tak ada terhad, ya tak ada langit kedua lah. Mesti ada hadnya. Lalu berapa luasnya? Jawaban yang paling bijak, wallahu a'lam. Iya. Ini langit baru yang pertama pun kita sudah wallahu a'lam. Jadi langit tadi ada berapa? 7. Ini baru langit pertama. Yang kedua, ketiga mana? Kita belum tahu. Tak ada siapa yang pernah yang tahu. Tapi Nabi Muhammad SAW pernah ada pengalaman menembusinya. Nabi Muhammad menembusi langit pertama, kemudian langit kedua hingga Sidratul Muntaha. Jangan dikira Sidratul Muntaha itu yakni di luar matahari, bukan. Itu sudah berlainan dimensi dengan kita. Yang setiap langitnya ada penjaganya. Kan Nabi langit pertama, kedua ada penjaga, ada pintu dibuka. Makna ada sempadan. Hanya manusia, hanya sahabat Nabi Muhammad SAW sahajalah yang ada pengalaman menembusi 7 lapis langit kubro. Langit suro dah lopeh dah. Langit suro hanya apa? Atmosfera bumi. Tak sampai pun ke bulan. Jadi perjalanan Isra tu, Mi'raj tu sangat dahsyat ya Mas kan. Sebab itu kalau Nabi katakanlah, minta maaf ya, nak bagi contoh ya, kalau Nabi naik buruk itu betul, hadis ada. Kalau kita gambarkan buruk, sebab ada orang menjelaskannya, buruk itu dari perkataan barkun katanya. Barkun itu maknanya kilat kan. Sehingga Nabi dahulu Mi'raj bergerak seperti kelajuan kilat. Kilat itu cahaya kan. Jadi kalau Nabi dahulu Mi'raj dengan kelajuan sepantas cahaya, hingga hari ini Nabi belum balik. Macam mana balik? Galaksi yang terjauh pun Nabi belum lepas. Kan Nabi hingga hari ini baru 1400 tahun kan. Untuk sampai galaksi yang terjauh sudah 13 billion. Jadi Nabi dahulu Mi'raj itu, Isra jangan digambarkan menempuh jarak, bukan. Mi'raj bukan menempuh jarak. Dalam pengertian kalau kita semakin jauh meninggalkan bumi, mana semakin dekat dengan Sidratul Muntaha, bukan begitu. Itu sudah di luar dimensi ruang dan waktu. Jadi istilahnya Nabi Mi'raj itu perjalanan bukan menempuh jarak, tapi bukan perjalanan antara planet, tapi perjalanan antara dimensi. Daripada dimensi dunia, dimensi 3, dimensi 4, 5, 6 hingga ke 9. Contoh umpamanya, kalau jamaah nak pergi ke alam kubur, naik apa? Alam kubur, bukan tanah kubur. Ya, naik keranda lah. Itu alam tanah kubur.
Pertanyaan saya, kita dengan alam kubur jauh ke dekat? Alam kubur. Alam kubur, barzah. Atau okeylah. Kita manusia, kita duduk di sini ni, masa dengan alam jin jauh ke dekat? Alam jin. Nak kata dekat tak boleh, jauh pun tak boleh, kerana berbeza dimensi. Itulah maksudnya. Bila sudah berbeza dimensi, tidak ada istilah jauh atau dekat. Begitu. Nak kata dekat, kalau jin menjelma, mungkin ya kata jin menjelma jadi manusia, boleh kan? Mungkin sini penuh dengan tuyul. Tuyul. Jadi nak kata dekat pun tak boleh, nak kata jauh pun tak boleh. Karena istilah dekat dan jauh itu yakni bila kita tinggal di alam yang di situ ada dalam 3 dimensi. 4-5 dimensi dah tak ada, tak berlaku tu jauh dekat. Itu baru alam jin. Belum alam malaikat, alam ini. Dan itu subhanallah. Luar biasa, luar biasa. Itu dipercayai hatta oleh saintis pun, hatta oleh saintis yang kafir sekalipun, maksud saya. Untuk sementara itu saja jemaah sekalian untuk cerita langit kubro. Tak boleh panjang-panjang, nanti takut batal puasa saya. Sebab air itu pun tak ada. Takut batal puasa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asr innal insana fi khusr alladziina aamanu was solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.